Halo teman-teman, perkenalkan aku Veda Malia, mahasiswa jurusan Ilmu Perpustakaan angkatan 23 UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Sesuai sama tempatnya, di sini pastinya aku mau podcast nih teman-teman. Atau mungkin lebih tepatnya mau ngobrol santai ataupun sharing seputar jurusan Ilmu Perpustakaan. Dengan tema kerennya, ada apa sih dengan anak ilmu perpustakaan? Tentunya di sini aku nggak sendiri dong. Aku udah ditemenin oleh narasumber yang gak kalah kerennya nih dengan tema kita hari ini. Oke, aku Niha, aku mahasiswa ilmu perpustakaan juga angkatan 2021. Jadi hari ini aku yang bakal nemenin Faidah buat ngobrol ya Faidah ya. Kita ngobrol santai. Oke, berarti Kak Niha ini sekarang semester 6 berarti ya Kak? Betul, aku semester 6. Ada nggak sih Kak kegiatan lain selain kuliah saat ini? Oh ada, aku kebetulan tinggal di pesantren. Aku di Kerapia, Pondok Pesantren Ali Maksum. Jadi selain kuliah di UIN, aku kegiatannya di pondok gitu. Kebetulan pondokku itu pondok tahfidz ya, jadi memang kegiatannya didominasi sama kegiatan Al-Quran seperti itu. Itu kira-kira ngebagi waktunya gimana tuh Kak? Bisa, apalagi kan sekarang kan semester 6 kan lagi sibuk-sibuknya gitu loh Kak. Iya. Kalau terkait bagi waktu itu sebenarnya kita tuh sebagai manusia itu secara natural itu bakal jalanin kegiatan kita sesuai dengan yang udah diatur. Kebetulan kan kalau kita tinggal di pondok nih, aku nih tinggal di pondok nih misalnya, itu udah ada jadwalnya. Misal sebelum subuh itu ada kegiatan tahajud. Jadi nanti itu bakal otomatis aku bangun sebelum subuh. Itu pun karena aku tinggal bareng-bareng sama teman-teman, kita saling bangunin gitu. Itu udah jadi hal biasa di pondok. Makanya ya udah ketika kegiatannya tahajud, ya udah tahajud. Subuh, habis subuh setoran hafalan Al-Quran gitu. Jadi itu berjalan dengan normal sih, soalnya udah diatur sama lembaga tempat kita tinggal. Kalau di pondok ya berarti udah ada jadwal di pondok, waktu kuliah pun udah ada jadwal kuliah. Jadi emang nggak akan tabrakan. Bahkan ketika kita di pondok kan ada namanya itu jadwal piket ya. Kita tuh ada banyak piket di pondok, mulai dari piket masak, piket asrama, piket dalam kayak gitu. Itu nggak akan tabrakan karena kita buatnya jadwal itu berdasarkan sama KRS. Jadi karena pondok mahasiswa mayoritas itu santrinya mahasiswa, jadi tiap pergantian semester itu nanti santri-santri, teman-teman santri itu pada ngumpulin KRS ke sekretaris. Yang kebetulannya aku di pondok dapat amanah jadi sekretaris. Jadi tiap pergantian semester aku college KRS teman-teman. Terus ya udah dibagi berdasarkan KRS-nya, waktu luangnya itu kapan selain jadwal kuliah. Nah itu baru dipakai untuk masukin ke jadwal piket pondok gitu. Jadi emang nggak ada tabrakan-tabrakan gitu, enggak sih. Dan nggak ada manajemen waktu khusus karena memang udah ada jadwal paten gitu. Jadi tinggal jalanin aja, alhamdulillah. Berarti gitu. sudah terbiasa juga ya Kak? Iya, karena aku juga udah mondok dari SMA ya, jadi sudah biasa gitu. Jadi di sini kita mau ngobrol santai aja sih Kak seputar jurusan kita, yaitu ilmu perpustakaan. Oke. Karena jurusan ilmu perpustakaan ini masih merupakan salah satu jurusan yang masih pasif nih Kak. Mungkin banyak orang-orang di luar sana yang awam gitu Kak mengenai jurusan ilmu perpustakaan ini. Jadi mungkin Kak Niha bisa membantu untuk menjawab ketidaktahuan teman-teman, kebingungan teman-teman terkait jurusan ilmu perpustakaan ini. Kak Niha bisa sharing berdasarkan pengalamannya, karena Kak Niha ini juga merupakan salah satu mahasiswa dari jurusan ilmu perpustakaan. Baik. Apa sih alasan Kak Niha tuh tertarik memilih jurusan di ilmu perpustakaan UIN Sunan Kalijaga ini? Oke, ini juga memang sih pertanyaan yang cukup menarik dan aku tuh jujur dulu kaget waktu maba ketika tahu teman-teman waktu ditanya kok pilih ilmu perpustakaan gitu, banyak banget yang jawab iya aku terpaksa, ini pilihan terakhir, pilihan ketiga, udah ujian mandiri, nggak ada pilihan lain, jadi yang gampang katanya. Padahal aku kayak kaget, padahal aku tuh untuk masuk ilmu perpustakaan ini tuh aku ada effort yang harus aku lakukan gitu. Jujur. Jadi jujur aku
gap year ya, aku gap year 2 tahun, 1,5 tahunnya itu aku di pesantren ya di Demak. Kemudian yang setengah tahunnya itu aku pakai khusus buat belajar, buat les, buat persiapan UTBK, di mana pilihan pertamaku itu ilmu perpustakaan UIN Sunan Kalijaga gitu. Nah, terus kenapa kok aku bisa kepikiran ke Ilpus UIN gitu kan? Gitu. Jadi ya gini, waktu itu sebenarnya aku itu kan dididik sejak kecil di keluarga yang memang cukup religius. Jadi aku ada bukan tuntutan sih, bukan kewajiban juga, tapi kayak memang diharapkan, orang tua aku tuh berharap aku tuh mondok gitu, baik bahkan sejak sekolah gitu kan. Nah, harapannya ketika aku kuliah ini pun aku juga tetap lanjutin mondokku. Sedangkan saat itu posisinya aku itu ada kewajiban untuk menyelesaikan hafalan Al-Quran, tahfidz. Itu aku kan tetap pengen ya, karena udah terlanjur menghafalkan, aku juga pengen menyelesaikannya gitu kan. Jadi ketika aku memutuskan untuk oke, aku mau kuliah tahun ini. Oh iya, untuk gap year 2 tahun itu tuh 2021, itu tahun terakhirku bisa ikut UTBK. Jadi aku nggak mau ambil resiko gagal. Maka dari itu ketika nentuin jurusan, aku tuh udah riset panjang, mulai dari aku searching di Google, di internet, kemudian aku tanya ke cutting gitu tentang jurusan-jurusan apa sih yang prospek masa depannya itu bagus, tapi banyak yang belum tahu. Jadi biar saingannya tuh nggak banyak juga gitu loh. Gitu. Soalnya kita tetap realistis ya gitu. Terus lanjut nih, tadi ketika aku mutusin untuk kuliah, aku nggak boleh ngelepas pondokku, aku tetap harus nyantri gitu. Nah, karena aku sebelumnya itu tahfidz, maka aku ingin lanjutin mondoknya itu juga di pesantren tahfidz, pesantren Quran. Nah, pasti teman-teman di sini juga tahu kan ya, kalau salah satu pesantren Al-Quran yang tertua, terbesar juga, itu ada di Krapyak, Yogyakarta gitu. Jadi itu jadi tujuan utamaku dulu. Jadi aku tuh tipe yang kalau punya tujuan, aku punya plan itu, entah kegiatan, lomba, atau kayak gini rencana, apalagi kayak mau kuliah, mau mondok, mau menghadapi fase kehidupanku berikutnya gitu ya, aku bakal ngerencanain sedetail mungkin. Aku harus tahu, aku harus nemuin why-ku dulu, kenapa aku harus kesana, apa yang mau aku cari gitu. Nah, saat itu yang jadi tujuan patokanku pertama itu aku harus mondok, berarti aku harus cari pesantren yang Al-Quran. Nah, pesantren Al-Quran yang mau jadi tujuanku itu di Krapyak, karena alasannya itu tadi, di Krapyak itu memang udah nggak diragukan lagi kan pondok tahfidznya gitu. Oke, itu jadi pacuan pertamaku, berarti aku harus nyari kampus di Jogja gitu. Nah, karena aku nyantri, kenapa kok aku nggak pilih UGM, UNY atau yang lainnya? Karena posisinya aku pengen nyantri juga. Jadi aku nggak pengen ngelepas identitas santriku gitu loh. Dan menurutku yang paling sesuai itu di UIN gitu. Jadi aku udah dapat 2 nih, di Krapyak, terus di Jogja kan. Di Jogja pondoknya di Krapyak, terus di UIN. Nah, di UIN sendiri kan ada banyak jurusan, ya kan? Itu aku baru mulai cari jurusan apa aja nih yang kira-kira aku tertarik. Itu di rumpun, kalau UTBK itu kan ada 2 rumpun ya, Sosum sama Saintek. Itu aku pilihnya yang Sosum karena aku merasa kapasitas diriku, karena aku udah gap year, sedangkan aku waktu persiapan UTBK itu cuma setengah tahun, jadi aku nggak mau ambil Saintek, itu terlalu berat untuk saat itu bagiku. Jadi aku ambil Sosum. Udah mulai kelihatan kan, berarti tadi di Jogja, Krapyak, di UIN jurusannya yang rumpun Sosum gitu. Jadi lebih detail lagi, jurusan apa lagi nih yang ada di rumpun Sosum di UIN itu gitu. Terus aku kebetulannya itu ada cutting alumni SMA aku dulu yang di jurusan ilmu perpustakaan juga. Kebetulan aku cukup dekat sama dia, jadi aku banyak dapat informasi perpustakaan itu dari dia. Nah, setiap kali dia cerita, kok kayaknya menarik ya di ilmu perpustakaan, karena ternyata katanya yang dipelajari itu nggak cuman buku loh. Terus katanya, apalagi aku juga udah asli suka buku, bahkan ketika aku nggak tahu hal lain yang dipelajari di perpustakaan, ilmu perpustakaan, ketika aku tahu itu tentang buku pun aku udah suka gitu. Apalagi ketika diceritakan bahwa yang di ilmu perpustakaan itu nggak cuman buku loh, ada banyak hal. Padahal apalagi waktu itu dia itu mau persiapan buat pameran. Aku jadi penasaran kan loh,
katanya ilmu perpustakaan kok ngapain nyiapin buat pameran dan itu tugas kuliahnya, kok bisa gitu. Jadi dari situ aku mulai nih baca-baca tentang ilmu perpustakaan. Wah, kok menarik ya gitu. Terusan itu kan dari berdasarkan informasi yang aku dapatkan dari orang lain gitu. Kalau yang dari aku sendiri, aku juga berusaha memahami kebutuhanku dan mengenali diriku sendiri ya. Jadi tetap walaupun aku dapat informasi yang keren-keren dari teman-teman alumni, kakak tingkat, tapi kalau kayaknya jurusannya itu nggak sesuai sama aku ya, aku nggak bisa ambil gitu. Soalnya ya itu nanti bakal ribet ke depannya kan. Iya betul. Kebetulannya saat itu 2020 ya, saat aku gap year itu pandemi kan. Aku pulang, meskipun aku mondok, tapi aku kan pulang karena pondok juga libur, dipulangkan semua. Aku gabut, karena aku gap year, aku nggak tahu mau ngapain di rumah. Aku gabut, mulailah ya yang bisa kita mainkan kan HP ya, yang nggak ada batasan. Aku main HP, mulai scroll Instagram gitu, dan memang selama gap year itu aku banyak di sela-sela kesibukanku, di sela-sela aktivitasku itu banyak habisin buat baca buku sih. Soalnya aku merasa kayak aku nih gap year nih, aku ketinggalan start untuk mulai kuliah dari teman-temanku. Tapi aku nggak boleh wawasanku tuh nggak boleh stuck di sini aja gitu. Jadi salah satu upayaku untuk mengejar, untuk tetap upgrade diri meskipun aku gap year, itu aku tetap berusaha untuk baca buku. Aku rutin beli buku tiap bulan gitu. Artinya interaksiku dengan buku itu cukup banyak waktu aku gap year kemarin. Terus ditambah lagi waktu aku main IG tuh, aku lewatnya IG itu aku lihat ada kelas menulis buku. Waktu itu kelas menulis buku itu masih jarang saat itu, baru mulai banyak itu ya waktu pandemi itu sih gitu. Jadi aku mulai tuh ikut kelas nulis buku, yang itu belum buku solo tapi jadi kelas nulis buku bareng-bareng, namanya buku antologi gitu. Terus udah kan aku ikut kelas nulis buku, aku belajar tentang kepenulisan, dan interaksiku dengan buku makin banyak, aku lebih kenal orang-orang di bidang kepenulisan dan buku. Itu bikin aku makin tertarik lagi dong ketika aku tahu informasi tentang ilmu perpustakaan, di mana sama seperti teman-teman di luar sana yang ketika dengar perpustakaan yang ada di kepala pasti buku gitu kan. Gitu. Maka dari itu aku yakin untuk ambil jurusan ini di pilihan pertama, bahkan karena kecintaanku juga terhadap buku. Aku suka baca, aku suka belajar nulis juga, dan kupikir aku bakal bisa tumbuh, aku bakal bisa belajar lebih banyak ketika aku masuk di ilmu perpustakaan ini. Itu posisinya aku masih belum punya ekspektasi apapun ya, aku belum tahu dapurnya ilmu perpustakaan yang sebenarnya tuh kayak gimana sih, aku masih belum tahu kan, karena memang belum kujalani, dan informasinya juga terbatas dari teman, dari internet gitu aja kan, tetap nggak bisa selengkap ketika kita udah terjun nih gitu. Itu aja memang, jadi memang aku milih ilmu perpustakaan ini tuh lewat proses yang panjang tadi. Bener-bener dari aku nentuin tujuan goals terbesarku, kemudian aku buat pemetaan tadi, hingga akhirnya aku mutusin buat pilih jurusan ilmu perpustakaan UIN Sunan Kalijaga ini sebagai pilihan pertamaku di UTBK tahun 2021 gitu. Berarti emang Kania ini tertarik ya Kak, apalagi karena hobi Kania yang suka membaca, yang ikut menulis, ini nyambung banget nggak sih Kak sama jurusan ini ya? Iya betul. Lalu gimana Kak, kayak respon Kania terhadap banyaknya stigma orang-orang yang beranggapan bahwa di jurusan ilmu pustaka ini hanya mempelajari tentang penataan buku Kak? Gimana tuh? Oke. Dulu sebelum aku masuk pun gambaran besarnya yang ada di kepalaku itu kan seputar buku, dan di perpustakaan otomatis ya salah satu hal yang pasti paling banyak aku pelajari nanti ya nata buku, apalagi kan gitu. Gitu kan. Tapi ternyata teman-teman yang ada di jurusan ini tuh nggak sekedar itu gitu. Jadi ketika
udah mulai kuliah nih, aku kayak makin excited loh. Kok ternyata nggak cuman buku ya yang ku pelajari. Bahkan awalnya tuh kayak ngerasa aneh. Ini kenapa sih aku harus belajar ini? Misal kayak di semester 1 sih masih wajar ya, masih mata kuliah umum gitu. Mulai semester 2 kan udah mulai ada manajemen basis data. Iya, betul. Itu kenapa harus dipelajari gitu loh, manajemen basis data, kita buat basis data sendiri, sedangkan kan saat ini kan IT itu udah berkembang pesat banget. Udah banyak engineer IT yang mereka kayaknya lebih wajib ya belajar itu. Terus kenapa kita harus belajar juga? Kenapa kita nggak fokus ke bukunya aja sih gitu? Iya, betul. Tapi setelah aku lalui, maksudnya aku setelah merefleksi jadi gitu ya, nih udah di semester tua ini, ternyata emang penting sih kayak apa sih pelajaran-pelajaran mata kuliah terkait untuk manage perpustakaan itu, ternyata itu memang benar-benar melibatkan banyak sekali aspek mata kuliah, aspek ilmu yang harus dipelajari gitu. Jadi memang gak hanya nata buku, bahkan untuk nata buku aja kita itu yang dipelajari itu banyak loh, mulai dari klasifikasi, katalogisasi, kayak gitu kan. Itu yang ilpus banget lah, ilmu perpustakaan banget. Tapi kita tuh nggak hanya tugas kita tuh nggak hanya nata buku dari meja kerak aja, tapi untuk memanage perpustakaan keseluruhan itu kita melibatkan banyak sekali bidang ilmu lainnya gitu. Maka dari itu, jadi itu ya tujuannya, karena memang perpustakaan itu benar-benar jadi sumber informasi utama untuk masyarakat. Jadi pantesan ya banyak banget hal yang harus kita pelajari gitu untuk manage perpustakaan itu sendiri gitu. Jadi memang ternyata nggak cuma sekedar nata buku aja teman-teman, tapi di sini itu kita belajar banyak banget hal lain, aspek ilmu lain yang memang berkaitan, yang akan kita gunakan untuk memanage perpustakaan itu sendiri gitu. Kalau boleh di-spill nih, ini tuh kayak mata kuliah yang bahkan ketika aku sharing ke temanku terkait tugas-tugasnya ya, ini tugas apa mbak, kok kamu ngerjain kayak gini gitu. Misal kayak ergonomi, itu waktu aku observasi ke lapangan penelitian gitu, bahkan pemilik CV ergonomi itu kan berkaitan dengan keindustrian, industri gitu loh. Jadi kayak safety-nya di industri itu gimana sebaiknya, kemudian kayak pengukuran kursi meja yang sesuai itu seperti apa, kayak gitu. Itu di ergonomi semua. Itu biasanya yang mempelajari itu tuh anak teknik industri. Jadi makanya waktu aku dan teman-temanku satu kelompok saat itu observasi ke salah satu pabrik kayu yang ada di kota Jogja, itu pengelolanya heran pas mereka mengiranya awalnya itu kita tuh mahasiswa teknik industri. Jadi ketika kami memperkenalkan diri sebagai mahasiswa ilmu perpustakaan, mereka tuh heran, loh kok kamu ngapain nggak kesini? Di sini nggak ada buku sama sekali gitu, nggak ada unsur bukunya sama sekali gitu. Padahal kita itu ada mata kuliah wajib ergonomi itu tadi gitu. Jadi nggak hanya sekedar nata buku aja, tapi kita tuh belajar banyak hal. Bahkan kayak itu tadi ergonomi itu kan di teknik industri, itu spesialisnya itu di teknik industri. Kemudian ada manajemen kita pun ada banyak kan. Manajemen basis data itu IT-nya, manajemen koleksi itu sih perpus ya. Kemudian manajemen perpustakaan, di mana mata kuliah tersebut itu nggak hanya bisa digunakan di bidang kepustakaan aja, tapi implementasinya itu sangat luas ketika nanti kita lulus gitu. Jadi memang kita nggak perlu khawatir sih besok itu kalau aku lulus kayaknya masa cuma nata buku mbak gitu. Nggak perlu khawatir, karena setiap mata kuliah yang kita pelajari di sini itu benar-benar bisa diterapkan di pekerjaan apapun bahkan gitu. Jadi aku tuh seneng banget sih ketika bisa sharing terkait ilmu perpustakaan ini ke teman-teman.
Soalnya bener banget, banyak banget stigma yang teman-teman tahu di luar sana tuh kalau perpustakaan itu cuma nata buku aja. Padahal isinya kita itu di sini itu ya nata buku, ya tadi kunjungannya ke industri, ke pabrik gitu, ergonomi. Kemudian ada IDKS, kita buat pameran ya, kemas ulang informasi. Itu konteksnya kan kita buat kemas ulang informasi. Kemudian ada dokumentasi budaya lokal di mana kita nggak hanya berdiam diri di perpus aja yang urusannya cuman objeknya cuman buku-buku aja, tapi lebih luas dari itu kita itu juga berorientasi untuk ikut melestarikan kebudayaan yang ada di sekitar kita gitu. Itu sih. Dan lagi yang paling utama di sini tuh banyak banget mata kuliah berkaitan dengan IT ya. Itu aku nggak expect banget sih. Apalagi aku tuh dulu merasa aku tuh gaptek gitu loh. Jadi emang agak kewalahan ketika harus belajar manajemen basis data. Itu tuh aduh susah gitu, tapi ternyata ketika dijalani ya sambil belajar kan dia banyak teman-teman yang bisa diajak belajar bareng, jadi ya alhamdulillah bisa terlalui dengan baik. Alhamdulillah gitu. Berarti apa yang tadi stigma orang-orang yang ngomong kalau jurusan ilmu perpustakaan ini cuma hanya sekedar penataan buku itu salah ya kan? Iya, salah. Karena kayak contohnya kita untuk menata buku aja kita harus ada proses panjang seperti manajemen basis data, katalogisasi gitu ya. Iya. Dan ilmu perpustakaan ini juga mempelajari bahkan yang berbau teknik gitu ya kan. Iya. Berarti ilmu perpustakaan ini tidak bisa lepas dari yang namanya teknologi. Betul. Okay. Ada nggak sih Kak kayak mata kuliah yang dipelajari di jurusan ilmu perpustakaan ini yang mungkin orang-orang ataupun Kaniha mungkin pada awalnya tuh kayak gak nyangka di jurusan ilmu perpustakaan ini tuh mempelajari mata kuliah itu gitu loh. Ada nggak? Iya banyak. Banyak Iya. Mulai dari semester 3 sampai semester 5 kemarin, bahkan semester 6 ini tuh kayak loh kok ada yang mata kuliah ini, kok ini dipelajari ya di perpus ya gitu. Salah satu contohnya kan tadi ergonomi itu ada di semester 4. Ergonomi ada di semester 4. Kemudian ada filologi itu kan berkaitan dengan manuskrip ya. Manuskrip kan mungkin itu masih terkait sih karena memang kita kan ada kewajiban nanti kan koleksi-koleksi di perpustakaan itu kan juga banyak, nggak hanya buku cetak tapi juga ada manuskrip, bahkan kearsipan pun juga kita pelajari kan kayak gitu. Tadi ada filologi juga di mana kita malah langsung bisa, itu sebenarnya kan spesialisnya ke jurusan sastra Jawa ya, sastra Jawa, pendidikan bahasa Jawa gitu. Tapi kita juga mempelajari terkait filologi itu detail di sini. Filologi KLAJ itu katalogisasi literatur aksara Jawa. Itu juga detail sekali. Kalau aku nggak salah itu filologi dan KLAJ filologi sih. Itu jadi salah satu mata kuliah penciri sih. Jadi nggak semua jurusan ilmu perpustakaan di kampus lain itu ada gitu. Kemudian apalagi ya, itu kebanyakan itu terkait dengan IT kayak ya IT-nya itu banyak banget dan aku tuh nggak expect soalnya kalau terkait IT itu. Jadi manajemen itu kan banyak banget. Terus IT terkait desain web itu aku juga nggak aduh kenapa sih harus ada mata kuliah ini? Iya nggak kepikiran. Jarkomdat yang kita harus mainin kabel rangkai kabel itu kan, jaringan komputer Jarkomdat jaringan komputer kan itu. Itu juga kayak ini kok jadi anak teknik banget gitu. Jadi setiap kali sharing kan karena aku tinggal di pondok ya, jadi aku sering, maksudnya teman-teman yang dari jurusan lain tuh banyak gitu kan. Itu mereka tuh kaget, kamu ngapain belajar itu kan nggak kamu banget gitu, nggak perpus banget. Ngapain perpus mempelajari perkabelan, ngapain perpus mempelajari industri tadi, ngapain perpus kok belajar tentang aksara Jawa, gitu-gitu tuh ngapain gitu. Kenapa nggak fokus nata buku aja, ngerapihin buku, gimana caranya
agar purpose-nya rapi kayak gitu-gitu. Terus oh ya ada juga mata kuliah kewirausahaan, itu juga kewirausahaan kita jualan nih kayak gitu kan, ternyata nggak seperti itu implementasinya kayak gitu. Kemudian yang aku nggak kepikiran juga itu mungkin kayak IDKS, informasi dalam konteks sosial. Itu semester 4, teman-teman semester 4 pasti tahu. Itu juga kok ini maksudnya gimana ya, kok ada mata kuliah seperti ini gitu. Ternyata di mata kuliah tersebut kita itu diajak untuk langsung berinteraksi ke masyarakat, dan untuk itu tadi orientasinya itu untuk melestarikan kebudayaan lokal yang banyak sekali yang hampir punah gitulah gampangannya kayak gitu. Kayak misal tahun lalu itu aku kan ambil serandul. Kamu tahu nggak serandul itu apa? Serandul? Nggak tahu kan? Itu salah satu seni tari dari Kota Gede. Itu serandul namanya. Nah kayak gitu tuh yang kita pelajari gitu. Jadi kalau kita bilang ilmu perpustakaan itu seputar buku, kalau buku itu kayaknya aku malah bayanginnya itu dunianya itu penuh dengan hal-hal modern gitu loh kan, perpustakaan estetik, nata buku biar estetik, terus nanti koleksinya itu koleksi-koleksi modern kayak gitu. Padahal di luar itu kita itu juga ngurusin kelestarian budaya juga yang mungkin saat ini anak-anak muda itu udah mulai lalai terhadap hari itu gitu. Berarti perpustakaan ini bisa jadi apa ya Kak? Belajar teknik iya, belajar IT iya, sosial iya. Lalu kan tadi kan Kaniha bilang kalau jurusan ilmu perpustakaan ini kan mempelajari tentang teknologi gitu ya Kak. Jadi apakah jurusan ilmu perpustakaan ini sudah relevan dengan dunia digital saat ini Kak? Relevan banget. Bahkan karena tadi mata kuliahnya itu banyak sekali yang berkaitan dengan IT gitu. Itu pun jadi kita mempelajari IT di sini itu nggak hanya pada penyajiannya yang kita share melalui teknologi itu enggak, tapi kita benar-benar mempelajarinya itu sejak mempersiapkan membuat basis datanya itu sendiri di manajemen basis data itu bahkan tadi jadi sejak dasarnya dari keilmuan paling dasar yaitu membuat basis datanya sampai menyiapkan kontennya untuk diposting di media sosial. Kan sekarang kan teman-teman itu lebih banyak belajarnya dari media sosial kan. Betul. Gitu. Jadi cocok banget misal ada teman-teman di luar sana yang pengen jadi konten kreator terus kuliahnya di Ilpus, itu cocok banget. Iya, karena banyak banget mata kuliah mendukung untuk itu. Kayak tadi DKS itu kan kemas ulang informasi. Jadi gimana cara kita mengemas informasi yang mungkin awalnya itu terlihat gak menarik, tapi karena dikemas ulang jadi lebih menarik gitu. Kemudian ada literasi digital, itu kan juga fokusnya ke literasi digital ya. Maksudnya itu tuh literasi digital tuh isu yang sangat relevan untuk saat ini gitu. Kayak betul. setiap hal bahkan itu dikaitkannya kan sama literasi digital, dan itu kita mempelajari sangat detail di jurusan ini gitu. Jadi kalau relevan nggak ya sama dunia saat ini yang erat kaitannya dengan dunia teknologi, itu jawabannya sangat relevan gitu, karena memang banyak sekali mata kuliah yang mendukung kita untuk belajar mempersiapkan diri ketika lulus nanti itu siap ketika menghadapi dunia digital ini gitu. Berarti ilmu perpustakaan ini merupakan salah satu jurusan yang sudah bisa mengikuti zaman yang sudah serba teknologi ini ya Kak? Iya betul. Menurut Kaniha, sepengetahuan Kaniha, apa sih Kak prospek bagi pekerjaan dari jurusan ilmu perpustakaan? Karena kan kita sendiri juga mempelajari mata kuliah seperti manajemen basis data atau desain web, yang dimana itu tuh memiliki cakupan yang luas di dunia pekerjaan. Bahkan kayaknya semua pekerjaan tuh membutuhkan itu gitu loh Kak. Nah, itu gimana? Oke, terkait prospek kerja.
Bener, kita tuh bisa masuk kemana aja karena semua kita pelajari. Gitu. Jadi kalau untuk prospek kerja harus ditanyakan ke diri kita masing-masing dulu. Pertama ya, kita tertariknya ke bidang apa. Dari sebanyak itu pilihan, kita itu mau fokus kemana gitu. Misal mau ke tadi, kalau mau jadi konten kreator pun bahkan kita tuh Bisa ya? iya Kak? bisa. Kayak pertama kita ada materi mata kuliah literasi informasi dan literasi digital, itu membuat kita ketika mau bikin konten pun nggak asal-asalan kan. Karena kita sudah Karena kita bisa, iya kita udah literate untuk membedakan mana sih informasi yang sebaiknya di-share dan mana yang enggak gitu. Itu prospek kerja yang paling Gen Z banget kali ya. Buat Konten kreator gitu. Terus kalau untuk prospek kerja lainnya otomatis yang paling terlihat itu pustakawan ya. Pustakawan itu prospek kerjanya itu sangat luas karena setiap lembaga itu pasti butuh pustaka. Butuh pustakawan karena selalu ada perpustakaan gitu. Apalagi kalau tinggalnya itu di kota-kota besar, itu setiap lembaga-lembaga mulai dari lembaga akademik sampai lembaga pemerintahan bahkan swasta itu pasti ada perpustakaannya dan pasti bakal butuh pustakawan gitu. Kemudian untuk pekerjaan apa lagi nih yang kira-kira bisa kita ambil, itu pekerjaan di bidang IT, mulai dari data analysis gitu. Kemudian pekerjaan yang berkaitan dengan manajemen pun kita bisa masuk karena kita banyak sekali mempelajari terkait manajemen itu sendiri ya gitu. Jadi untuk prospek itu sangat luas sih. Mau jadi akademisi juga bisa, nanti lanjut S2 berarti ya kalau akademisi itu gitu. Terus kalau mau masuk ke bisnis pun bisa karena kita belajarnya manajemen tadi. Banyak banget nih teman-teman yang bahkan alumni-alumni itu ada yang cerita kalau dia itu ada kewajiban untuk lanjutin usahanya orang tuanya, usaha keluarga gitu. Terus dia diminta untuk masuk jurusan perpustakaan. Kan dia bingung ya, loh mah kok aku disuruhnya masuk ilmu perpustakaan tuh gimana, apa kaitannya gitu. Ternyata orang tuanya justru lebih tahu kalau di ilmu perpustakaan itu yaitu banyak banget mata kuliah manajemen yang itu bisa diterapin untuk bisnis mereka gitu. Kemudian kita bisa masuk ke arsiparis juga. Jadi arsiparis sama pustakawan itu kan beda ya. Kalau arsip itu kan ngurus kearsipannya, itu juga otomatis kita bisa masuk. Kemudian kurator di museum itu juga bisa, kita bisa masuk karena ya tadi kita udah terbiasa turun ke lapangan buat cari-cari informasi terkait kebudayaan lokal gitu. Kemudian kita bisa masuk di perkantoran administrasi gitu bisa. Jadi memang balik lagi ke diri kita mau kemana, atau misal mau lanjut di dunia sastra dan kepenulisan atau penerbitan pun juga menurut Kak bisa ya, karena itu sangat dekat dengan dunia buku gitu. Berarti emang prospek kerja bagi perpustakaan ini sangat luas ya Kak? Iya, luas banget. Karena banyak juga Kak stigma orang-orang yang mengatakan bahwa jurusan ilmu perpustakaan ini hanya memiliki prospek sebagai pustakawan gitu loh Kak. Iya, Padahal betul. enggak ya Kak. Emang Enggak. walaupun tetap pustakawan ini memang sangat dibutuhkan ya Kak. Tapi karena kita mempelajari selain penataan buku gitu ya Kak, seperti manajemen base data, itu kita memiliki prospek yang luas ya. Betul banget. Ngomong-ngomong nih Kak, aku tuh pernah dengar Kaniha ini pernah mengikuti lomba ke tingkat internasional. Karena aku sendiri juga nih Kak muncul di beranda Instagram aku. Oh iya. Postingan Kaniha itu memenangkan lomba di Malaysia dan Singapura pada bulan April lalu. Oh iya. Boleh dong Kak sharing cerita pengalamannya mengikuti lomba itu? Kayak lomba apa sih itu? Oke, jadi terkait dengan baru banget ya itu kegiatanku kemarin. Ya aku sharing sedikit ya. Jadi itu adalah lomba yang aku ikutin, itu namanya SDGs Project Presentation, dimana sebenarnya rangkaian kegiatannya itu banyak. Rangkaian kegiatannya itu mulai dari itu kegiatan utamanya SDGs Project Presentation. Jadi kita mempresentasikan project-project yang harapannya menjadi solusi, memberikan solusi untuk masalah-masalah global SDGs yang ada 17 poin itu ya.
gitu. Kemudian untuk rangkaian kegiatannya sendiri, selain kompetisi itu tadi, itu ada banyak, mulai dari visiting kampus, jadi kemudian seminar internasional, kemudian conference, kemudian culture heritage, kemudian city tour. Jadi banyak banget kemarin. Nah, itu penyelenggaranya sendiri itu salah satu organisasi kepemudaan yang pusatnya itu ada di Bogor. Mereka bekerja sama dengan IIUM, International Islamic University Malaysia, itu untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Makanya kemarin kegiatannya itu di Malaysia dan Singapura gitu. Kemudian untuk kisah tentang itu, perjalanan kisah tentang itu juga cukup panjang kemarin tuh. Aku ikut seleksinya itu udah sejak awal tahun, kalau nggak salah itu Januari awal. Itu udah mulai dibuka seleksinya. Kemudian kemarin itu aku ngelewatin tahapan seleksinya, itu mulai dari seleksi berkas, kemudian tes wawasan kebangsaan, kemudian ada LGD, Leaderless Group Discussion, kemudian wawancara terus kita coba simulasi presentasi projectnya kita juga gitu. Dari kemarin alhamdulillah, dari waktu seleksi dulu ya, waktu seleksi itu alhamdulillah dari sekitar 300 pendaftar, 300 peserta, itu aku masuk 10 besar, dimana ide projectnya pun kemarin ikut final kan, dari sekian banyak finalis, jadi ada 43 finalis dan ada 7 project yang dipresentasikan. Itu salah satunya project yang aku bawa kemarin gitu. Berarti ada proses yang sangat panjang ya Kak? Iya. Terus Kak, gimana sih Kak biar tahu informasi diadakannya lomba itu loh Kak? Apa ada syarat khusus gitu loh Kak buat ngikutin lomba internasional tersebut? Oke, kalau gimana sih aku cara nemuin informasinya kemarin, itu lagi-lagi aku banyak cek IG sih. Jadi kalau kita bisa manfaatin dengan baik, sebenarnya media sosial kita itu bisa kita pakai sebagai sumber belajar dan sumber untuk upgrade diri gitu ya. Soalnya banyak banget di situ informasi-informasi baik yang bisa kita dapetin gitu. Salah satunya kemarin aku itu ikut kegiatan tersebut juga dari Instagram gitu. Oh ya, untuk sebagai informasi juga bahwa sebenarnya lembaga kepemudaan yang ada di Indonesia itu sudah banyak. Jadi memang aku kemarin riset juga, ini kira-kira mana ya, aku ikut programnya yang mana ya, yang penyelenggaranya siapa. Jadi setelah aku riset tentang penyelenggaranya siapa, kemudian itinerary-nya kemana aja, terus ini goals-nya itu, tujuan kegiatannya itu seperti apa, ternyata aku cocok di kegiatan yang penyelenggaranya itu namanya Pemuda Mendunia. Nanti bisa dicek Instagramnya. Kemudian terkait informasi-informasi itu aku juga alhamdulillah udah sharing sih di Instagram pribadi aku juga. Nanti bisa teman-teman cek di situ juga. gitu. Berarti mandiri ya Kak? Berarti karena ini mandiri gitu loh Kak, nyari sendiri gitu dan akhirnya mengikuti gitu ya Kak? Iya, untuk kegiatan yang ini aku mandiri, aku cari sendiri. Kemudian kalau ditanya kok bisa ikut, kok pengen ikut, kok kepikiran untuk ikut, kemarin kan banyak banget yang nanya itu ya. Aku tuh juga jujur ya, behind the scene-nya itu aku ikut kegiatan itu. Jujur aku tuh sejak lulus SMA, aku tuh punya kebiasaan untuk nulisin setiap impian-impian yang aku miliki. Bikin gitu. list ya Kak? Iya, aku bikin list, aku tulis nih apa aja sih yang pengen ku capai gitu. Tapi fun fact-nya, ada satu impian yang aku tuh nggak berani nulis. Apa tuh Kak? Keliling luar negeri. Wah. Aku nggak berani nulis, beneran. Aku sejak awal aku bangun kebiasaan itu, satu impian yang nggak pernah aku tulis itu keliling luar negeri. Karena rasanya saat itu kok kayaknya impossible banget ya aku bisa keluar negeri gitu. Dan kayak apa urgennya, misal kayak naik haji itu kan ya aku tetap, walaupun itu di luar negeri tapi aku tetap pengen ke sana karena kita sebagai muslim ya ada kewajiban untuk ke sana ketika sudah mampu. Tapi kalau untuk ke luar negeri, apa ya, aku mau ngapain ya ke sana kayak gitu. Nah, ternyata itu kan dia membatasi, artinya aku sendiri ya. Itu ternyata bisa tapi sendiri juga. Jawabannya itu ketika tahun 2022. Tanpa disangka waktu itu aku tuh ada salah satu dosen yang ngajak project ke luar negeri. Tapi qadarullah memang belum jadi.
Cuman dari pengalaman itu, hikmah yang aku ambil adalah itu tadi, aku jadi yang sebelumnya mindsetku kayak aku nggak mungkin kayaknya deh ke luar negeri, apa yang mau aku lakuin, terus biayanya dari siapa juga, nggak deh kayaknya nggak mungkin gitu. Ternyata dari kegiatan itu, dari pengalaman itu tadi, meskipun aku belum jadi berangkat saat itu, aku jadi punya mindset bahwa ternyata bisa ya, ternyata jalannya tuh ada banyak ya, kayak gitu. Waktu itu aku udah sampai buat paspor juga. Benar-benar penyebab gagalnya berangkat itu karena benar-benar mepet banget loh, maksudnya mendadak banget. Yang awalnya aku udah persiapan semuanya ternyata nggak jadi gitu karena suatu hal gitu. Jadi waktu itu ya patah hati banget, cuman ternyata ada hikmahnya. Aku jadi udah siap ketika sewaktu-waktu ada kesempatan ke luar negeri. Aku udah punya paspornya, aku udah tahu, aku udah pernah riset dulu negara-negara ASEAN itu seperti apa sih, kayak gitu. Nah, sejak saat itu barulah, setelah saat itu aku kepikiran buat les bahasa Inggris, aku kepikiran buat masuk di kelas internasionalnya prodi ilmu perpustakaan, aku kepikiran buat cari-cari program-program yang bisa buat aku bawa aku ke sana, tapi juga nggak cuma jalan-jalan doang gitu, tapi ada impact yang bisa aku kasih, ada nilai-nilai kompetisi juga yang bisa memantik semangatku buat ikut program tersebut gitu. Dan ketemulah kegiatan Global Youth Innovation Summit kemarin gitu. Jadi memang ternyata dari situ aku kayak belajar, ternyata emang nggak ada yang nggak mungkin ya. Kalau kita ingin sesuatu dan hal itu baik tuh, insya Allah dunia itu bakal dukung kita, semesta itu bakal dukung kita dengan nunjukin jalan-jalan yang bisa kita lewatin gitu. Berarti keluar negeri itu merupakan hal yang nggak pernah terlintas ya Kak? Iya dulu. Benar. Alhamdulillah sekarang tercapai. Semoga ini jadi titik awal untuk keliling ke negara lainnya juga. Amin. Tadi Kak Niha ngebahas kelas internasional nih Kak. Iya. Kelas internasional tuh kalau boleh tahu apa sih Kak? Oh iya teman-teman, jadi di program studi ilmu perpustakaan UIN Sunan Kalijaga ini tuh ada kelas khusus, kelas internasional, di mana isinya itu teman-teman yang memang punya keinginan untuk jadi masyarakat global sih kalau menurutku gitu. Karena di sini di kelas ini nanti itu ketika mata kuliah, ketika pembelajaran di kelas itu menggunakan, yang dipakai itu ada 2 bahasa, selain bahasa Indonesia juga menggunakan bahasa Inggris gitu. Jadi kemampuan bahasa Inggris kita akan terasah bahkan ketika kita hanya mengikuti reguler kelasnya. Maksudnya kegiatan di dalam kelasnya aja gitu, tanpa ikut kursus bahasa Inggris di luar perkuliahan. Bahkan gak hanya itu, ketika liburan pun kami juga difasilitasi untuk ikut kursus bahasa Inggris. Jadi ketika teman-teman liburan semester 3, semester 4, semester 5 itu kita nggak pulang selama 1 bulan itu untuk ikut kursus bahasa Inggris gratis yang udah difasilitasi sama program studi ilmu perpustakaan ini. Dan itu ngebantu banget sih, apalagi untuk aku yang Englishnya itu amburadul tapi nekat daftar di kelas internasional. Fasilitas itu tuh membantu aku banget buat belajar bahasa Inggris lebih jauh dan punya semangat untuk terus belajar karena memang teman-temannya punya ketertarikan yang sama gitu. Apa sih Kak yang membedakan kelas internasional ini dengan kelas biasanya gitu? Dan apa benefit yang didapatkan di kelas internasional ini? Oke, untuk perbedaannya tadi ya, jadi di dalam perkuliahan, di dalam kelas itu kita menggunakan 2 bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kemudian untuk benefitnya sendiri, yang tadi kami difasilitasi untuk ikut kursus bahasa Inggris gratis selama liburan. Coba bayangin aja gitu kalau kita ikut les di luar itu biayanya berapa? Kan pasti sangat besar ya. Apalagi ini tuh nggak cuma sekali, melainkan ada 3 kali liburan, 3 bulan berarti totalnya kita dapat fasilitas kursus gratis dari memang mentor-mentornya pun sangat berpengalaman, dan nggak hanya 1 mentor aja, melainkan ada banyak banget profesional yang jadi mentor kita di kursus tersebut gitu. Kemudian yang benefit lainnya, kita ada fasilitas untuk
PKL magang ya, PKL magang itu biasa kita sebutnya PPL ya kalau di prodi. Iya. Itu di Malaysia. Jadi kita udah ada kerjasama dengan beberapa universitas di Malaysia yang dimana untuk mahasiswa yang bisa ikut program PPL internasional ini itu ya diambil dari kelas internasional ini gitu. Jadi buat teman-teman yang saat ini semester 2 ya, yang lagi oprek, itu semangat sih, dan kalian nggak akan rugi buat ketika udah masuk di kelas ini gitu, karena memang banyak banget benefit yang akan teman-teman dapetin gitu, dan itu bakal sangat bermanfaat di masa depan gitu, bahkan pasca kampusnya juga ya gitu. Ngomong nih Kaniha ini berarti sekarang tuh udah 3 tahun ya Kak? Iya, udah 3 tahun semester 6 ya betul. Ada nggak sih Kak kayak pengalaman menarik gitu Kak selama menjadi mahasiswa ilmu perpustakaan ini? Banyak banget kalau ditanya pengalaman menarik itu, khususnya itu aku selalu excited ketika turun ke lapangan sih. Ketika harus observasi, harus penelitian, harus ngerjain tugas-tugas lapangan, itu aku tertarik banget karena tadi aku secara nggak langsung kan kami ketika turun ke lapangan itu bawa nama perpus ya. Iya, betul. Apalagi kalau ke bidang-bidang yang nggak perpus banget, itu aku senangnya kayak, loh perpus kok kamu kok perpus mempelajari ini, kok perpus belajarnya kayak gini, kok perpus tugasnya kayak gini. Itu tuh jadi aku kayak, wow, berarti perpus tuh keren banget ya. Iya, kok yang dipelajari ternyata nggak cuman hal-hal sekedar buku aja, tapi banyak hal. Aku selalu excited ketika turun ke lapangan, misal kayak IDKS itu kan persiapannya panjang banget ya. Kita observasi, kita nyari tema. Kalau kemarin kan temanya di angkatanku itu tentang tarian tradisional. Jadi kemarin aku observasi ke Kota Gede, kemudian bertemu dengan narasumber yang memang di bidang itu, sesepuhnya di Kota Gede yang memang masih melestarikan serandul. Pasti teman-teman di sini aku yakin nggak tahu sih serandul itu apa. Serandul. Iya, serandul itu salah satu tarian tradisional dari Kota Gede gitu. Dan kami pun juga baru tahu ketika kami turun ke lapangan itu. Kalau nggak ada mata kuliah itu ya kami nggak akan kepikiran lah untuk cari informasi. Iya, baru sama-sama tahu gitu. Kemudian apalagi ketika kemarin pas mata kuliah manajemen perpustakaan, itu kan sebenarnya mata kuliah ya, harusnya kan di kelas ya, tapi enggak, ternyata kemarin kami itu udah kayak magang, karena kami kemarin turun ke lapangan selama 2 bulan. Kami turun ke sekolah-sekolah, mulai dari kebanyakan SD sih, karena kami dituntut untuk cari perpustakaan yang yang jelek banget. Iya, soalnya itu justru yang bakal jadi tugas utama kami, gimana caranya untuk beri perubahan di perpustakaan tersebut gitu. Justru kalau kita saat mata kuliah itu ya, kalau cari perpus yang udah maju itu nggak boleh. Ya, nggak seru juga sih Kak. Iya kan? Itu jadi ketika nanti kita lulus dari sini itu mau masuk kemana aja, mau ke perpus yang udah oke ya gampang gitu. Kan kita udah terbiasa. Iya, mau ditempatkan di perpus yang pelosok pun juga harusnya siap, karena memang mata kuliah yang ada di sini itu udah mendukung untuk itu gitu. Kemudian hal yang menarik lainnya itu apalagi ya, manajemen perpustakaan Manpus itu udah, DKS udah, tadi penelitian ergonomi udah. Oh iya, waktu itu aku itu sempat jadi ergonomi, itu cukup berkesan soalnya itu yang nggak ilpus banget sih. Waktu itu aku sempat observasi itu ke beberapa tempat, selain ke pabrik kayu, itu ada di perusahaan tekstil, garmen gitu loh. Garmen? Iya, garmen itu pabrik kain. Di kota Jogja sana, sama ke perpustakaan kota, perpuskot. Nah, bahkan ketika di perpuskot, karena waktu itu kan aku ngambilnya itu ngerjain buat mata kuliah ergonomi, yang aku ambil itu kan tentang K3-nya. K3 itu, maaf aku lupa, pokoknya berkaitan dengan keamanan, kemudian safety-nya perpustakaan tersebut, terus alat-alat yang harus ada itu apa aja, kayak hidran, kayak gitu loh. Itu pun pustakawannya itu kaget loh, Mbak. Iya sih Mbak, bener Mbak itu mahasiswa ilmu perpustakaan, terus datanya ke perpustakaan kota, itu udah bener. Tapi kok penelitiannya tentang ini gitu. Bahkan kemarin tuh waktu di perpustakaan kota itu ternyata
ada beberapa hal terkait K3 itu yang belum terpenuhi padahal itu di perpustakaan kota gitu. Nah, melalui hal tersebut itu juga bisa kita secara nggak langsung bahkan secara langsung kita juga bisa ngasih masukan ke perpustakaan lain, ke industri-industri lain nih, agar melakukan peningkatan kualitas terhadap fasilitas yang ada di sana gitu. Misalnya kemarin itu di perpustakaan kota awalnya yang belum ada, yang K3-nya itu masih belum lengkap. Itu setelah aku datang, jadi kan nanti aku langsung ngasih hasil laporannya juga ke sana. Jadi mereka bisa digunakan untuk evaluasi gitu. Sebaiknya itu standarnya itu harus seperti apa sih K3 di perpustakaan kayak gitu. Itu kan hal yang nggak terfikirkan. Bukan nggak terfikirkan sih, tapi memang masih banyak yang belum kepikiran terkait hal itu. Bahkan ketika kita ngomong sama orang perpustakaan itu sendiri gitu. Gitu. Berarti hal menarik versi Kaniha ini langsung turun ke lapangan ya? Iya, aku suka banget turun ke lapangan. Buat pengetahuan nambah-nambah juga sih ya? Iya, relasinya nambah. Kemudian kita juga belajar langsung dari orang-orang di luar kampus gitu loh. Itu aku suka sih. Kaniha ini kan salah satu mahasiswa berprestasi nih, bisa dibilang. Masya Allah. Apa sih Kak pencapaian yang ingin Kaniha lakukan setelah lulus dari ilmu perpustakaan? Oke, tapi dikaitkannya sama prestasi ya. Kalau capaian-capaian yang ingin aku lakukan setelah lulus nanti ya. Jadi aku bakal ngajak ngobrol yang dalam jangka terdekat dulu aja kali ya. Meskipun aku belum lulus, tapi aku juga pengen bisa berkontribusi, pengen bisa ngasih impact untuk lingkungan aku gitu. Jadi saat ini aku lagi ngerjain proyek namanya itu Mini Eco Library. Nanti aku harap teman-teman di sini ngikutin follow karena itu baru merintis sih. Jadi Mini Eco Library ini tuh project yang kemarin aku presentasiin di Malaysia. Nah, aku nggak pengen project tersebut hanya berhenti sekedar kepresentasiin aja, tapi aku mulai mau merealisasikannya dan tempat lokasi pertamanya itu ada di Jogja ini gitu. Jadi aku dan teman-teman timku itu insya Allah dalam waktu dekat mau mulai merealisasikan Mini Eco Library ini, di mana Mini Eco Library ini itu fokusnya nggak hanya ke literasi karena itu library gitu ya, tapi kita juga fokus untuk berusaha memberikan kontribusi, memberikan solusi atas masalah sampah di Jogja. Soalnya kita tahu kalau saat ini Jogja itu udah darurat sampah di Jogja itu udah gimana ini nyelesainnya gitu. Nah, kami harap melalui proyek kami Mini Eco Library itu bisa memberikan dampak untuk sebagai solusi untuk permasalahan sampah di Jogja, khususnya sampah plastik gitu. Keren banget Kak. Mungkin terakhir nih Kak, boleh dong Kak motivasi buat teman-teman, buat Camaba, apalagi kan sekarang masih waktu-waktunya penerimaan mahasiswa baru nih. Betul. Jadi mungkin Kaniha bisa ngasih pesan atau motivasi buat teman-teman yang ingin masuk ke jurusan ilmu perpustakaan ini. Oke, buat adik-adik yang saat ini sedang berjuang entah melalui jalur SNBP ya, SNBP, SNBT maupun nanti ujian CBT mandiri gitu, kalian semangat dan jangan ragu buat masukin jurusan ilmu perpustakaan UIN Sunan Kalijaga ini sebagai pilihan pertama kalian, karena di jurusan ini kalian bakal banyak banget belajar tentang disiplin ilmu yang itu akan sangat bermanfaat pada masa depan kalian. Baik kalian itu mau punya impian, prospek kerja, impian apapun, insya Allah itu bisa dihandle di jurusan ini gitu. Jadi kalian nggak perlu khawatir, nggak perlu takut nanti kalau aku masuk jurusan ilmu perpustakaan terus aku bakal jaga buku aja di perpus. Itu enggak, karena prospek jurusan ilmu perpustakaan itu bisa masuk kemana aja, karena kami belajar banyak aspek dan disiplin ilmu di sini gitu. Jadi semangat buat adik-adik di luar sana, dan kami tunggu di sini untuk jadi bagian dari jurusan ilmu perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Gitu. Oke, gimana? Udah terjawab nggak nih kebingungan teman-teman terhadap jurusan ilmu perpustakaan ini? Dari apa yang udah Kaniha sharing barusan, intinya ilmu perpustakaan itu tuh nggak seperti apa yang teman-teman pikirkan.
ilmu perpustakaan bukan cuma sekadar menata buku. Ilmu perpustakaan bukan hanya sekadar memiliki prospek sebagai pustakawan saja. Enggak ya teman-teman, pokoknya itu enggak ya. Jadi buat teman-teman yang masih ragu, yang masih denial, yang masih bingung nih mau masuk jurusan apa, atau teman-teman yang ingin masuk ke jurusan ilmu perpustakaan tapi masih ragu, ya bisa banget nonton podcast ini. Betul banget. Mungkin buat urusan aku mah ya, aku senang banget sih Kak bisa sharing santai kayak gini, apalagi membahas jurusan aku juga, yaitu ilmu perpustakaan. Pesan terakhir dari aku, jangan ragu buat Cabang 2024, yuk masuk jurusan ilmu perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Oke, mungkin boleh tutup kita bareng-bareng. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi teman-teman. Sampai ketemu lagi.